Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan. Saya percaya karena Tuhan saja, sehingga kita boleh ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Firman Allah yang akan menjadi perenungan kita bersama di hari ini. Saya ambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 pada ayatnya yang ke-8. Firman-Nya berkata demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Demikian kebenaran firman-Nya hari ini yang secara khusus mengajar dan menasihati kita menjadi saksi bagi Kristus. Ini merupakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai umat, sebagai orang percaya yang sudah beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan penyelamat dalam hidup kita, maka menjadi kewajiban kita, menjadi tugas dan tanggung jawab kita untuk menjadi saksi bagi Kristus. Itulah yang dikatakan oleh Yesus sebelum dia terangkat ke surga, bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Hampir sama dengan amanat agung dalam Matius 28, Yesus berkata bahwa segala kuasa telah diberikan kepadaku, baik di bumi maupun di surga. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Ini adalah suatu perintah Tuhan, ini adalah suatu amanat agung yang Yesus sampaikan kepada murid-murid, termasuk juga kepada kita sebagai umat, sebagai orang percaya, bahwa kita punya suatu kewajiban, punya tugas dan tanggung jawab, yaitu menjadi saksi bagi Kristus. Menjadi saksi bagi Kristus artinya bahwa kita harus menyaksikan siapa Yesus Kristus, apa yang Yesus Kristus buat bagi kita. Baik kita menyaksikannya dengan kata-kata ataupun secara verbal, tapi juga kita menyaksikan Kristus itu melalui kelakuan hidup kita, melalui cara hidup kita yang baik, melalui perbuatan-perbuatan kita yang baik. Itu juga adalah kesaksian bagi Kristus. Itu artinya bahwa kita sedang bersaksi bagi Kristus. Kita mau bersaksi di mana? Menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Artinya bahwa kita menjadi saksi bagi Kristus itu, yang pertama itu dimulai dari daerah sekitar kita dulu. Di Yerusalem dulu, artinya di lingkungan kita, keluarga kita, terus kemudian ke Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Itulah yang menjadi lokasi kita untuk menjadi saksi bagi Kristus. Nah, supaya kita menjadi saksi bagi Kristus secara baik, secara efektif, yang akhirnya bisa menghasilkan buah-buah, petobat-petobat baru, akhirnya akan banyak orang yang percaya dan beriman kepada Kristus, maka ada hal penting yang harus kita penuhi dalam hidup kita. Yang pertama dalam ayat 8 tadi, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kapan kita menerima kuasa? Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kapan Roh Kudus turun ke atas kamu? Ketika kita mengalami peristiwa Pentakosta. Yaitu bahwa kita sadar akan keberdosaan kita, kita menyadari bahwa kita ini manusia kotor dan kita sungguh mau bertobat dari dosa kita, dan kita percaya dan sungguh beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Saat itulah kita mengalami Pentakosta, yaitu Roh Kudus dicurahkan kepada kita, dan pada waktu Roh Kudus dicurahkan kepada kita, disitulah kita menerima kuasa Roh Kudus. Dan kalau kita sudah menerima kuasa Roh Kudus, baru kita boleh menjadi saksi bagi Kristus. Jadi dengan kata lain, hal yang pertama yang harus kita punyai untuk menjadi saksi bagi Kristus yang baik, yang efektif, kita harus menerima kuasa Roh Kudus. Kita menerima kuasa Roh Kudus kalau kita sudah mengalami pencurahan Roh Kudus, yaitu peristiwa Pentakosta itu.
Selagi kita belum mengalami pencurahan Roh Kudus, belum mengalami peristiwa Pentakosta, itu berarti bahwa kita belum memiliki Roh Kudus. Kalau kita belum memiliki Roh Kudus, sudah barang tentu kita tidak memiliki kuasa Roh Kudus juga. Padahal kuasa Roh Kudus sangat dibutuhkan ketika kita menjadi saksi bagi Kristus. Kita punya kuasa. Karena itu sangat penting dalam hidup kita untuk menjadi saksi bagi Kristus, kita harus menerima kuasa Roh Kudus dulu. Maka kita akan menjadi saksi Kristus yang baik, kita akan menjadi saksi Kristus yang efektif. Yang kedua yang dituntut dari kita untuk menjadi saksi bagi Kristus, kalau kita dilihat di situ, dan kamu akan menjadi saksiku, menjadi saksi bagi Kristus. Artinya bahwa terkandung di situ hal yang kedua, supaya kita efektif menjadi saksi bagi Kristus, maka yang kedua kita harus mengenal Kristus itu secara baik, secara dalam, secara komprehensif. Mengenal pribadinya, siapa Kristus. Dan yang kedua kita harus mengenal apa yang Kristus buat bagi kita. Dua hal ini sangat penting. Kita pahami dengan baik, kita tahu dengan baik, kita kenal dengan baik. Karena kita mau menjadi saksi Kristus. Jadi tidak mungkin kita bisa menjadi saksi bagi Kristus secara baik, secara efektif, kalau kita tidak mengenal Kristus dengan baik. Tidak mengenal, tidak tahu dengan baik siapa Kristus. Apa yang Kristus buat bagi kita. Siapa Kristus? Kristus adalah Tuhan dan penyelamat kita. Apa yang Kristus buat bagi kita? Kristus mati di Kalvari demi dan untuk menebus dosa kita. Ini dua hal penting yang harus kita pahami, kita kenal tentang Kristus. Karena kita mau menjadi saksi bagi Dia. Kita tidak mungkin menjadi saksi bagi Kristus dengan baik kalau kita tidak mengenal dengan baik siapa Kristus dan apa yang Kristus buat bagi kita. Kita tidak akan pernah menjadi saksi yang efektif. Tapi saya percaya ketika kita mengenal Kristus dengan baik, itulah yang akan menolong kita sehingga kita bisa menjadi saksi bagi Kristus secara baik, secara efektif, yang akhirnya itu akan melipat gandakan, akan terjadi multiplication, pelipat gandaan sehingga akan banyak jiwa yang akan percaya dan beriman kepada Yesus Kristus. Itu dari mana? Karena kita mau menjadi saksi bagi Kristus. Allah punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini. Mengajar dan menasihati kami untuk menjadi saksi bagi Kristus. Supaya kami menjadi saksi bagi Kristus secara efektif. Tolonglah kami supaya kami menerima kuasa Roh Kudus. Dan kami mengenal Kristus secara baik dan benar. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkan kami untuk bisa memperlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.